seluruh sidang dimohon untuk berdiri. Mempelai laki-laki mendampingi keluarga memasuki ruangan ibadah.
Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah menghimpun kami semua di sini dalam rangka ibadah pernikahan kekasih Nehemia Septian Nugroho dan Noviliana Juwaningsih. Engkau yang telah mempertemukan keduanya dan menyatukan di dalam ikatan cinta kasih. Dan saat ini kedua kekasih kami ini bersama-sama akan mengucapkan janji setianya untuk membina rumah tangga. Kami mengingat akan dosa dan pelanggaran kami, maka kami memohon pengampunan-Mu ya Bapa, sehingga berkat Engkau senantiasa curahkan dalam ibadah pada hari ini. Engkau senantiasa curahkan berkat kepada kedua saudara kekasih kami, Nehemia dan Noviliana, yang akan mengucapkan janjinya, sehingga hidup rumah tangga yang akan dijalaninya kelak senantiasa berada dalam damai sejahtera dan cinta kasih yang abadi. Di dalam Sang Kristus kami menyerahkan jalannya ibadah sampai akhirnya nanti. Tuhan yang beserta, Tuhan yang memberikan sukacita dan kebahagiaan. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mempelai dan seluruh sidang dipersilakan kembali. Kita menyanyikan pujian Inilah Yang Kurenung. Thank you.
bagian dari paduan suara di dunia.
Siapkan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur saat ini kami perlu firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan Allah yang menyertai kami, yang akan membawa kami kepada masa depan yang penuh harapan bagi kami, bagi mempelai yang ada. Kami membuka hati kami mau mendengar firman-Mu untuk menjadi satu makanan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi hamba, urapi setiap kami yang mendengarkannya. Dan kami mau mendengar dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan. Haleluya. Amin. Memulai jam sidang yang berbahagia. Sudah kami berdiri kembali. Pembacaan firman Tuhan saya ambil dari Mazmur pasal 128 ayat yang keempat. Mazmur pasal 128 ayat yang keempat saya baca. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin.
berkat atas rumah tangga. Disebut di dalam perikop ini, menikmati berkat dalam rumah tangga, ada kesimpulan dalam ayat yang keempat, demikianlah akan diberkati orang laki-laki. Jadi ini berbicara tentang kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan. Berkat apa saja yang akan dinikmati ketika seorang kepala rumah tangga takut akan Tuhan? Dan seperti apa takut akan Tuhan itu? Tuhan Yesus berkata, saudara, firman Tuhan dalam Amsal bahwa perlukan pengetahuan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berbicara seperti kita takut kepada sesuatu yang menyeramkan, tetapi ini lebih berbicara kepada rasa hormat, rasa pengagungan kita, atau seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Yohanes, itu adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Dan sebagai bentuk kasih kepada Tuhan, Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan perintahku. Jadi seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, itu adalah seorang laki-laki yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan dia melakukan perintah Tuhan. Tidak cuma mendengar firman, tetapi melakukan firman. Ketika seorang kepala rumah tangga menikmati hidup menjadi orang yang takut akan Tuhan, maka ayat 2 dikatakan, apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Apabila engkau menikmati hasil jeripayah tanganmu, berbahagia dan baik keadaan. Banyak orang yang punya jeripayah, punya penghasilan dan lain sebagainya, tetapi menjadi pertanyaan, apakah jeripayah itu menimbulkan kebahagiaan? Apakah jeripayah itu menimbulkan kebaikan dalam kehidupan makhluknya? Jeripayah tidak diukur dari berapa banyaknya atau sedikitnya jumlah materi, atau mungkin lebih mudah besar kecilnya gaji seseorang. Tetapi saudara, jeripayah yang akan kita nikmati, saudara punya masih ratusan juta, tetapi ketika itu tidak membawa kebahagiaan, tidak membawa kebaikan dalam rumah tanggamu, maka itu bukanlah berkat daripada Tuhan. Yang dimaksud diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan adalah apabila engkau memakan hasil jeripayah tangan, berbahagia dan baiklah keadaanmu. Banyak orang punya penghasilan yang begitu luar biasa, tetapi segala sesuatu harus dibatasi. Kenapa? Karena sudah tidak menimbulkan kebaikan, tidak menimbulkan kebaikan lagi. Ketika dia mungkin menikmati penghasilannya untuk ini, itu, dan lain sebagainya, bukan kebaikan baik dalam diri tubuhnya maupun dalam rumah tangganya. Lalu kita harus tahu yang disebut dengan berkat Tuhan itu adalah segala sesuatu yang membawa atau yang membuat hidup kita ini menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Itu berkat Tuhan. Jadi kalau saudara mendapatkan, misalkan contoh, saudara mendapatkan penyakit, tetapi ketika saudara mendapatkan penyakit itu mau saudara setia kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka itu adalah berkat dalam hidupmu. Karena kemungkinan besar sebelum mendapat penyakit engkau orang yang tidak setia kepada Tuhan. Ketika kita mendapatkan sesuatu dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, itu membawa kita jauh daripada Tuhan, itu berarti berkat. Karena sebagai umat Tuhan kita tahu persis berkat yang utama itu adalah pribadi Yesus dalam kehidupan kita yang akan membawa kita ke surga. Jadi segala sesuatu apapun bentuknya, baik itu materi, kenikmatan, kenyamanan duniawi, fasilitas dan lain sebagainya, kalau membuat saudara jauh dari Tuhan, itu adalah kutuk dalam hidup. Saudara diberkati Tuhan mungkin dengan mobil yang mewah, tetapi dengan mobil yang mewah setiap hari Minggu membuat saudara harus pergi meninggalkan ibadah, maka mobil itu adalah kutuk dalam rumah tangga. Saudara diberkati dengan rumah yang mewah, tetapi dengan rumah yang mewah itu membuat saudara jarang beribadah, malas beribadah, maka rumah itu adalah kutuk dalam kehidupan. Saudara diberkati hal-hal yang kecil mungkin atau besar, tetapi itu membuat saudara lebih semangat, lebih setia kepada Tuhan, suka melakukan firman Tuhan, menopang kerjaan Tuhan, itulah berkat. Jadi berkat yang dimaksud saudara memakan hasil jeripayah tangan adalah segala sesuatu yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan.
Ayat 3 dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ada dua penggambaran yang diambil. Istri seperti pohon anggur, anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Anggur kita tahu persis dalam pernikahan, dalam mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan, itu melambangkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan, dia akan menerima istri yang melambangkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Istri yang bisa dibanggakan, istri yang melambangkan sukacita dalam rumah tangga. Tidak dilihat ketika dia berdiri di mimbar, tidak dilihat ketika dia melayani di gereja. Di gereja mungkin dia kelihatan begitu luar biasa, tetapi ketika di rumah, apa yang terjadi? Anak-anak mulai seperti tunas pohon zaitun. Salah satu komoditi yang penting di daerah Israel, pohon zaitun. Jadi ini berbicara tentang kemakmuran. Ketika Tuhan karuniakan keturunan-keturunan ilahi, itu akan mengisyaratkan kemakmuran dalam rumah tangga. Seperti apapun keadaannya, seperti apapun Tuhan percayakan, maka anak-anak kita itu akan mengisyaratkan. Orang melihat seperti yang dikatakan Rasul Paulus, kamu suratan yang terbuka, semua orang akan membaca, oh anak-anaknya ini bagus, melambangkan kemakmuran. Jadi anak juga setia mengikuti firman Tuhan. Apa jadinya ketika anak-anak mulai melanggar firman Tuhan, melakukan tindakan-tindakan dosa, maka itu tanda bahwa rumah tangga itu tidak ada kemakmuran. Seberapa banyak pun harta yang dimiliki, tetapi kalau anak-anak itu jauh dari Tuhan, maka rumah tangga itu bukanlah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Lalu bagi istri, Amsal pasal 31 saya baca. Amsal pasal 31 saya baca, bagi mempelai wanita terlebih khusus dan bagi kita semua, ayat 30. Kemuliaan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Untuk mendapatkan rumah tangga yang diberkati Tuhan, tidak hanya satu pihak, karena mereka ada dua, laki-laki dan perempuan. Keduanya harus menjadi pasangan yang seimbang. Karena ketika tidak seimbang, perjalanan mereka akan timpang, perjalanan mereka tidak akan lurus. Maka ketika seorang laki-laki takut akan Tuhan, itu wajib didampingi seorang istri yang takut akan Tuhan. Ini nasihat firman Tuhan saat ini. Bukan cuma Nehemia yang harus takut akan Tuhan, Novi juga harus lebih takut akan Tuhan. Ketika istri takut akan Tuhan, perhatikan ayat 30, dikatakan tadi di dalam Amsal, istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kemuliaan dan kecantikan adalah sia-sia. Tidak bisa dipungkiri dengan berbagai fasilitas kecanggihan teknologi saat ini, seorang yang berumur 60 tahun bisa kelihatan seperti 17 tahun. Jadi firman Tuhan tidak salah. Kecantikan itu sia-sia. Lalu kecantikan yang sejati itu apa? Akan Tuhan. Itu dari mana? Dari dalam. Itu yang membuat suami, membuat mempelai laki-laki, membuat mempelai perempuan memiliki nilai yang spesial. Itu adalah ketika di dalam hidup mereka takut akan Tuhan. Tetapi sehebat apapun kalian, kalau kalian tidak takut akan Tuhan, maka kalian tidak punya nilai yang baik di hadapan Tuhan. Kalian tidak akan punya nilai yang baik. Rasul Paulus berkata dalam Korintus bahwasanya harta yang indah ini kami simpan di dalam bejana tanah liat. Tujuannya apa? Harta yang indah disimpan dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat mungkin harganya kisaran antara 5.000 sampai 30.000 atau 100.000. Tetapi ketika di dalam bejana itu ada harta yang indah, ada emas, ada berlian, ada intan, ada permata, bejana itu bisa bernilai miliaran, mungkin lebih daripada itu. Jadi yang menentukan nilai adalah apa yang ada di dalamnya. Banyak ilustrasi yang diambil dari dunia ini. Dalam satu botol yang sama ketika diisi air putih harganya cuma 3.000. Satu botol yang sama ketika diisi jus harganya bisa 20.000. Satu botol yang sama ketika diisi madu harganya bisa ratusan ribu. Jadi yang menentukan nilai bukan Nehemia dan Novi secara fisik, tetapi yang ada di dalam kita. Oleh karena itu nasihat firman Tuhan buat kalian, maka
takutlah akan Tuhan. Ketika kalian takut akan Tuhan, ayat 10 dikatakan, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Istri yang takut akan Tuhan lebih berharga daripada permata. Juga dikatakan dalam ayat 16, ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Mengisyaratkan manajemen keuangan dalam rumah tangga, pengelolaan tidak cuma diatur oleh suami. Istri ambil peran yang penting untuk masa depan rumah tangga dan pengelolaan keuangan. Kenapa? Karena dikatakan sang istri ia membeli sebuah ladang dari hasil tangannya. Kemudian ia mengikat pinggangnya, ia menanami. Artinya sang istri yang mengerjakan itu. Suami mungkin menghasilkan uang, tetapi perhatikan ini, kunci utamanya adalah takut akan Tuhan. Hasil firman Tuhan saat ini, yang penting kalian harus takut akan Tuhan. Jangan sampai kalian tidak takut akan Tuhan. Ketika kalian takut akan Tuhan, maka kalian akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Ayat 28, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, ulah suaminya memuji. Anak-anak bangun pagi datang menyebut, mama saya, mama cantik, nanti baru sudah punya anak. Suami bangun pagi dan suami kemudian memuji, aduh mama rajin dan lain sebagainya. Jangan sampai suaminya sudah bangun, sudah masak, istrinya masih ngorok, masih ngiler di tempat tidur. Berarti suaminya belum bahagia nanti. Ya, jadi suami istri harus saling menopang, suami istri harus saling menguatkan, saling membangun. Dan Tuhan juga berfirman kepada Adam, aku akan memberikan penolong bagimu. Kita tahu persis kata penolong. Penolong itu berlaku bagi Hawa dan diberlakukan bagi Adam. Adam diciptakan Tuhan seorang diri. Dan kemudian ketika Tuhan melihat Adam sendirian, Tuhan berkata, aku penolong. Kalau kita berbicara tentang penolong, maka secara otomatis kita akan berpikir seorang penolong itu paling tidak punya kekuatan yang sama. Jadi wanita itu bukan kaum yang lemah, karena dia menjadi penolong. Dia menjadi penolong. Jadi dia harus kuat menghadapi semuanya. Tidak boleh lembek. Suami sebagai jurubinya, dia sebagai nakodanya. Tetapi di tempat kami seperti ada banyak alat berat yang bekerja. Ketika alat berat bekerja, operator itu tidak pernah sendirian di dalam kami. Selalu ada teman yang mendampingi, helpernya, penolongnya. Ketika jalan buntu, jalan rusak, maka sang operator lah yang membuka jalan. Tetapi seiring dengan waktu, jalan yang begitu rusak, jalan yang begitu parah, alat berat yang dipakai rusak, maka yang akan memperbaiki bukanlah sang operator, maka helpernya dia akan turun mengadakan perbaikan. Dalam perjalanan rumah tangga mungkin tidak selamanya mulus, menghadapi tantangan, omongan orang, gunjingan, masalah perekonomian dan lain sebagainya. Maka dalam keadaan rumah tangga itu juga bisa tergoncangkan. Tetapi ketika kalian takutnya akan Tuhan, perhatikan ini firman Tuhan, kalian akan saling menguatkan, saling diberkati, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Puji Tuhan. Itulah nasihat firman Tuhan saat ini. Kedua memulai, saya persilakan untuk berdiri. Bisa dipegang. Saya akan bertanya kepada saudara berdua, dijawab dengan tegas, jelas supaya tidak ada pengulangan dan jangan sampai salah jawab ya. Sayang nanti orang sudah dandan cantik-cantik dan dengarkan salah jawab. Jangan sampai salah jawab ya. Didengarkan pertanyaannya, jangan sampai salah jawab. Saya akan bertanya yang pertama kepada mempelai laki-laki. Saudara Nehemia Sekiel di hadapan Tuhan, Gembala dan sidang jemaat, maukah saudara menerima wanita ini sebagai istri yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus? Maukah saudara mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dia, memelihara dia baik pada waktu dia sakit maupun pada waktu dia sehat, pada waktu miskin maupun kaya, pada waktu susah maupun senang, serta merupakan orang-orang lain tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudara berdua hidup di dunia ini? Ya, saya bersedia.
Puji Tuhan. Bisa didengar semua yang hadir? Jelas? Saya akan bertanya kepada mempelai wanita, mungkin bisa dipindah mic-nya. Saudari Noviliana Juwarningsih, di hadapan Tuhan, Gembala, dan sidang jemaat, maukah saudari menerima pria ini sebagai suami yang dijodohkan Tuhan bagi saudari, untuk hidup bersama menurut firman Tuhan di dalam pernikahan yang kudus? Maukah saudari mengasihi dia, menghormati dia, dan memelihara dia, baik pada waktu dia sakit maupun pada waktu dia sehat, pada waktu miskin maupun kaya, pada waktu susah maupun senang, serta melupakan orang-orang lain, tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudari berdua hidup di dunia ini? Puji Tuhan, semua bisa mendengar? Tuh, mulai berhadapan. Kita akan mendengarkan ucapan janji dari kedua mempelai yang akan dimulai dari mempelai pria. Saya, Nehemia Septian Nugroho, di hadapan Tuhan, Gembala, dan sidang jemaat, mengambil engkau, Noviliana Juwarningsih, menjadi istri saya, dengan mengasihi dan menghormati engkau sampai maut memisahkan kita, menurut firman Tuhan. Inilah janjiku padamu. Puji Tuhan. Mempelai wanita dan mengucapkan janji. Saya Noviliana Juwarningsih, di hadapan Tuhan, Gembala, dan sidang jemaat, mengambil engkau, Nehemia Septian Nugroho, sebagai suami saya, dengan mengasihi dan menghormati engkau sampai maut memisahkan kita, menurut firman Tuhan. Janjiku kepadamu. Puji Tuhan. Kita semua sudah mendengar, kedua mempelai sudah mengucapkan janji pernikahan. Maka kita akan melihat kedua mempelai melakukan pemasangan cincin. Selalu dikatakan bahwa cincin ini bulat, tidak ada ujung, tidak ada awalnya, yang berbicara tentang kasih Kristus yang tidak pernah berawal, tidak pernah berakhir. Pun juga dalam rumah tangga Kristen, tidak ada awal dan tidak ada akhir, hanya maut yang bisa memisahkan. Tidak ada kata perceraian dalam rumah tangga Kristen, sampai maut yang memisahkan. Seperti cincin yang bulat ini, yang tidak ada ujung dan akhirnya, maka pasangan yang berdua juga harus saling mengasihi sampai hanya maut yang memisahkan mereka. Kita akan menyaksikan kedua mempelai melakukan pemasangan cincin. Santai, nggak usah nervous, sekali. Dengan cincin ini, saya mengambil engkau, Noviliana Juwarningsih, menjadi istri saya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan pasangkan. Pas atau salah ukuran? Bahaya kalau salah ukuran. Silakan cincin mungkin bisa ditaruh dulu. Iya, silakan dipasangkan. Puji Tuhan, tetap berhadapan, berpegangan tangan. Mari sidang yang berbahagia, kita akan berdoa. Di hadapan Tuhan, keluarga,
serta jemaat Tuhan hari ini, Sabtu 5 November 2022, saya menentukan pernikahan saudara berdua menjadi suami istri yang sah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sidang yang berbahagia, kita sama menyanyikan Yesus Tuhan berkati mereka, dan saya undang kita semua berdiri. Allah yang pemurah, Allah yang penuh kasih, kiranya Allah memenuhi saudara berdua dengan anugerah berkat yang melimpah dan memperkenankan saudara berdua untuk bersama-sama sebagai suami istri dalam kasih setia, ibadah, dan kesucian. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dengan keturunan ilahi, kesejahteraan, kesehatan, dan umur panjang. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dibantu. Harus sabar ya, saya nggak bisa dulu, nggak akan ada dulu lagi. Berhadapan, ya. Mungkin dokumentasinya bisa dipersiapkan. Kedua mempelai akan melakukan cium kudus. Maskernya bisa dibuka, nanti silakan pilih di mana yang kira-kira enak dipandang. Jangan grogi, ya. Nggak nempel, jangan, harus nempel. Ini sudah jadi istrinya, harus nempel. Dia pilih yang ada warna hitam ya. Ya terserah, ya nggak apa-apa. Sudah, dokumentasinya sudah dapat. Ah, puji Tuhan. Mempelai bisa menempatkan diri, berpindah posisi, menempatkan diri. Ya, kita akan menyaksikan untuk penandatangan surat pernikahan. Kita bisa berpindah ke meja yang di samping.
Kedua mempelai. Allah ya Bapak. Itu bunga nggak tangkap kodang lagi. Ya, bisa nggak apa-apa. Sini. Bisa. Ya, puji Tuhan. Surat pernikahan gereja sudah ditandatangani. Ini akan langsung diserahkan. Mundur sedikit mungkin. Kita menyerahkan di sini. Dengan ini saya serahkan surat pernikahan gereja sebagai tanda bukti kalian sudah sah menikah di hadapan Tuhan. Tapi di hadapan hukum belum. Di hadapan hukum harus kecapi, dan itu wajib, tidak boleh tidak. Jadi jangan mentang-mentang sudah ada ini nggak mau ngurus, secepatnya dulu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini Alkitab sebagai dasar dalam rumah tangga, dasar iman anak Tuhan. Firman Tuhan tidak boleh dilupakan. Menghadapi persoalan masalah apapun dalam rumah tangga kalian, susah, senang, sehat, sakit, kaya, miskin, firman Tuhan harus menjadi tumpuan hidup kalian yang utama. Jangan pernah melupakan firman. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Taat akan Tuhan. Dengan ini saya serahkan Alkitab pernikahan ini bernama Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali. Pelan-pelan saja, jangan buru-buru. Sebelum sidang yang berbahagia, saya persilakan dulu kembali. Mungkin kedua mempelai kita berdiri dulu. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu mulia, sembah harga mulia. Kedua mempelai akan memberikan korban sulung mereka. Persembahan yang pertama adalah rumah tangga mereka akan mereka bawa ke hadapan Tuhan. Jadi persiapkan korban sulung yang akan dibawa. Sebab
sujud minta doa restu kepada orang tua dari kedua belah. Sudah diberkati, jadi tidak lagi mengambil om sama tante. Dalam rumah tangga kalian sudah menjadi satu. Maka ketika kalian menjadi satu, keluarga juga menjadi satu. Maka boleh panggil ibu, bapak, mama, papa. Akan dimulai sungkem kepada keluarga laki-laki.
siang hari ini saya mewakili keluarga dari kedua mempelai yang pada saat ini sudah resmi secara sah, secara agama telah melakukan pemberkatan pernikahan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih buat GKJ Jemaat Tangerang yang sudah melayani kami keluarga sekarang menjadi keluarga yang satu ya. Sudah melayani kami dengan baik. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan berterima kasih kepada GKJ Jemaat Tangerang, juga kepada Bapak Pendeta Matias Hadi Putro yang sudah berkenan melayani kami dengan luar biasa pada hari ini, juga kepada penatua jemaat yang sudah dengan sabar melayani kami ya, dengan baik hati melayani kami pada saat hari ini. Kami juga mengucap syukur kepada seluruh sidang jemaat yang sudah mendukung kedua anak kami untuk dapat menyelesaikan pernikahan secara kudus di gereja ini. Selanjutnya, sebagai keluarga memberikan harapan dan nasihat kepada kedua mempelai ini ya, yang sekarang sudah menjadi satu. Tadi sudah menyampaikan janji yang kudus di hadapan Allah, di hadapan Bapak Pendeta, di hadapan seluruh sidang jemaat, penatua dan seluruh yang hadir di tempat ini, bahwa akan setia. Dalam hal ini kata setia mudah sekali diucapkan, bahkan mungkin tidak perlu menghafal, tetapi ke depan kita tidak tahu apa yang akan dihadapi, seperti kapal yang mengarungi lautan, tidak tahu apa yang di depan. Tujuan bersama tentu menjadi sangat penting supaya pada saat mengarungi lautan kehidupan sepaham, sependapat, satu hati dan saling mendukung satu dengan yang lain. Kalau di laut kan kadang-kadang gelap ya di sana, ayo ke kiri atau ke kanan, jadi harus bersama-sama. Yang satu tidak boleh ke kiri, yang satu tidak boleh ke kanan, harus sama-sama. Selalu setia, sehati di dalam menjalani kehidupan bersama, sehingga tujuannya nanti bisa tercapai. Doa kami nanti semua dapat berjalan dengan baik. Kami keluarga tentu akan saling berkomunikasi, mendengar hal yang baik, yang luar biasa, dan yang juga tidak boleh dilupakan, tetaplah melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Kemudian yang berikutnya, kami mewakili keluarga besar juga kedua mempelai mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Yatmoko yang jauh-jauh dari Kalimantan untuk melayani pemberkatan kepada siapa. Terakhir, patut kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang Maha Besar, Allah yang menjadi
panutan dalam kehidupan kita, juga yang selalu menuntun kita ke dalam jalan kebenaran. Sekali lagi, pada saat siang hari ini kami mengucapkan kepada GKJ Jemaat Taurat, juga kepada Bapak Pendeta ya, yang sudah melayani kami siang hari. Puji Tuhan, terima kasih.
Puji Tuhan, seluruh sidang yang berbahagia, saya juga kita semua berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah dari saudara Nehemia Setia Nugroho dan saudari Noviliana Jubarningsih. Sampai di penghujung ibadah ini kami menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini. Kekasih-kekasihku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala kelimpahan berkat rahmat daripada Bapa, cinta kasih kemurahan putranya yang tunggal, rukun persekutuan penghantaran penyertaan Roh Kudus, menopang, menguatkan, memimpin langkah iman kita saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.